Perkenalkan, nama saya Alia Epipania dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 2024. Saya di sini akan mempresentasikan materi pengantar teknologi informasi. Dasar-dasar teknologi informasi. Yang pertama, perangkat keras. Komponen fisik dari komputer seperti CPU, RAM, hard disk, monitor, dan perangkat input atau output. Yang kedua, perangkat lunak, program atau aplikasi yang dijalankan di komputer untuk melakukan tugas tertentu. Terdiri dari dua jenis utama, yaitu sistem operasi, misalnya Windows, Linux, dan aplikasi perangkat lunak Microsoft Office. Yang ketiga, data dan informasi. Data adalah fakta mentah yang belum diolah, sementara informasi adalah hasil pengolahan data yang memiliki makna dan relevansi. Yang keempat, basis data. Sistem penyimpanan data yang terorganisir agar mudah diakses dan dikelola. Basis data digunakan untuk menyimpan informasi secara terstruktur seperti data produk atau data transaksi. Dengan memahami dasar-dasar ini, seseorang dapat lebih baik memanfaatkan teknologi untuk berbagai keperluan, baik dalam akademik, bisnis, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pengelompokan dan komponen dalam teknologi informasi dan penerapannya dalam perkuliahan. Perangkat keras komponennya yaitu komputer, laptop, smartphone, perangkat penyimpanan, atau flash disk. Penerapan dalam perkuliahan yaitu menggunakan laptop atau komputer untuk melakukan riset, mengerjakan tugas, dan membuat presentasi. Gunakan perangkat eksternal untuk menyimpan materi kuliah atau tugas penting. Memahami dan memanfaatkan jaringan internet yang stabil untuk mengakses materi online, bergabung dalam kelas virtual, atau mengunduh artikel. Perangkat lunak. Komponennya yaitu sistem operasi Windows, Linux, aplikasi, dan software. Program yang digunakan pengguna untuk melakukan tugas-tugas tertentu, seperti pengolahan kata dan software desain grafis. Penerapan dalam perkuliahan yaitu gunakan software pengolahan data seperti Excel atau SPSS untuk menganalisis data dalam tugas penelitian. Aplikasi waktu atau proyek seperti Trello untuk mengorganisir deadline tugas. Yang ketiga, jaringan dan komunikasi. Komponennya yaitu jaringan mencakup semua komponen yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan perangkat lainnya agar bisa berkomunikasi, seperti komunikasi nirkabel, Wi-Fi, Bluetooth, VPN, dan keamanan jaringan. Penerapan dalam perkuliahannya manfaatkan jaringan internet dan Wi-Fi di kampus, mengakses sumber-sumber belajar online, gunakan VPN untuk mengakses materi atau jurnal. Spesifikasi teknologi informasi. Embedded System atau sistem tertanam adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan fungsi khusus. Sistem ini dapat berfungsi sebagai sistem independen atau sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Sistem tertanam memiliki beberapa karakteristik, yaitu terdiri dari prosesor, memori, dan unit input-output, berukuran kecil, memiliki sistem operasi waktu nyata. Yang kedua, dedicated IT system adalah sistem teknologi informasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus. Contohnya ATM yang dirancang secara khusus untuk melakukan transaksi keuangan bagi nasabah bank. Yang ketiga, General IT System adalah sistem teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang bersifat umum. Contohnya komputer FC atau laptop. FC bisa digunakan untuk berbagai macam aktivitas, seperti mengolah data, mengedit gambar atau video, melakukan berbagai macam jenis perhitungan, menulis dengan berbagai macam jenis huruf.
Peran teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Teknologi informasi membantu mempercepat proses bisnis, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi biaya operasional, misalnya otomatisasi tugas administrasi dan pengolahan data. Yang kedua, mempermudah komunikasi. Teknologi informasi memfasilitasi komunikasi jarak jauh melalui email, konferensi video, dan media sosial. Ini memungkinkan kolaborasi lintas negara dan lintas waktu. Yang ketiga, akses informasi yang lebih mudah. Dengan adanya internet, informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat. Ini mendukung pengambilan data serta memperluas wawasan masyarakat. Yang keempat, transformasi sosial dan ekonomi. Teknologi informasi berperan dalam transformasi digital yang mendukung perkembangan ekonomi digital, menciptakan peluang kerja baru, serta meningkatkan inklusi sosial dengan membuka. Yang kelima, inovasi dan pengembangan produk. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk baru yang lebih canggih dan memenuhi kebutuhan pasar terus berkembang, seperti aplikasi, perangkat lunak, dan layanan digital. Pengertian etika teknologi informasi. Etika teknologi informasi adalah seperangkat prinsip moral dan pedoman yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam penggunaan teknologi informasi. Ini mencakup aspek seperti privasi, keamanan data, hak cipta, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan penggunaan yang etis terhadap teknologi. Tujuan dari etika teknologi informasi adalah untuk memastikan bahwa digunakan secara adil dan bertanggung jawab, serta melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Misalnya, etika teknologi seperti hacking, seperti mendorong transparansi dalam pengolahan sistem informasi. Pentingnya etika dalam teknologi informasi semakin besar seiring dengan berkembang teknologi dan meningkatnya ketergantungan masyarakat pada data dan sistem digital. Kesimpulannya yaitu, teknologi informasi adalah istilah luas yang merujuk pada penggunaan komputer dan perangkat lunak untuk menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi. Teknologi atau IT mengacu pada penggunaan komputer, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem elektronik untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mentransmisikan, dan menyebarkan informasi.